kita mulai. Oke, jadi materi hari ini tidak heavy sebetulnya gitu ya. Coba nanti pada saat prakteknya, karena geospasial ini bisa dihubungkan dengan bermacam-macam analytics yang lain, sehingga nanti tergantung kreativitas dan kemampuan teman-teman sebetulnya ya. Jadi basic geospasialnya mungkin tidak terlalu heavy, tapi pada saat nanti implementasi digabungkan dengan lain, mungkin ini menjadi cukup heavy gitu ya. Baik teman-teman, jadi kalau kita belajar data ya itu teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan istilah data to wisdom gitu ya. Jadi kalau kita bicara di data itu ada data yang punya konteks itu jadinya namanya information, information saling terkait itu menjadi knowledge ya, knowledge yang kemudian digunakan atau dimanfaatkan itu menjadi namanya wisdom gitu ya. Ini apa namanya urutan di data ya. Dalam istilah GIS juga sama gitu ya. Nah, nanti dikenal teman-teman ada yang namanya Geographical Information Management ya atau GIM itu ya. Nanti itu adalah proses sebetulnya yang menghubungkan GIS dengan information dan kemudian nanti GIS dengan knowledge ya itu namanya adalah Geographical Knowledge Intelligence biasanya seperti itu sebutannya atau sebutannya GKI. Oke. Nah, kenapa GIS menjadi salah satu yang penting ya dalam basic data science ya? Karena kalau salah satu know ya yang harus kita ketahui adalah nowhere gitu ya. Jadi misalnya kita tahu nih ada know what, know where ya, know how, know why. Ya. Nowhere ini yang berhubungan dengan GIS gitu. Oke. Dan kalau kita bicara geospasial ya itu secara umum kita juga bicara temporal data gitu ya. Nah, kita tahu tuh ya apa geospasial dan temporal data ya sekarang itu ya everywhere gitu ya. Berbagai macam apa namanya data kita saat ini itu umumnya juga membuat data-data geospasial. Nah, secara umum geospasial apa sih? Jadi kalau geospasial data itu sebetulnya adalah gabungan dari location data dan specific time gitu ya. Jadi kalau kita bicara geospatial data sebenarnya kita bicara location data at a specific time ya. That's it ya. Jadi sesederhana itu. Nah, komponennya banyak. Ada yang spatial I/O ya, spatial input outputnya, kemudian ada spatial calculation, jadi kita mengkalkulasi tapi yang berhubungan dengan spatial data, nanti ada spatial manipulation, ada special transformation, special conversion, ada visualisasinya, ada exploratory-nya, ada spatial modeling, ya ini ada data modeling yang berhubungan atau mungkin machine learning modeling yang berhubungan dengan spasial, nanti ada namanya location analysis dan ada namanya open data set ya karena biasanya kalau kita bicara spatial data itu kita seringkali berhubungan dengan open data set ya bisa apa namanya yang terkonek ke ya kita terkonek ke internet ya di situ banyak open data set yang bisa dimanfaatkan untuk analisis geospasial kita. Untuk NIME gitu ya. NIME itu kalau kita mau analisis GIS, NIME menyediakan extension ya itu namanya adalah jadi nanti teman-teman masuk ke extension ya installation extension ketik aja geospasial nanti akan keluar yang namanya geospatial analytics extension for NIME ya. Ini teman-teman bisa download ya dan ini memang spesifik sebetulnya extension yang dibuat oleh Harvard untuk NIME gitu ya. Jadi apa namanya based on apa namanya practical guidance ya yang diberikan oleh Harvard. Jadi teman-teman bisa install dan kemudian setelah itu mulai bisa menganalisis data-data geospasial di NIME. Nah, geospasial, jadi NIME Geospatial Analytics itu workflow-nya sama persis ya dengan workflow NIME secara umum. Ya, jadi workflow mulai ada data akses, jadi kita akses kepada data, kemudian processing-nya, kemudian kalau kita perlu melakukan exploratory data analisisnya, kemudian kalau kita mau melakukan model base ya contohnya misalnya data geospasial kita mau clustering gitu ya berdasarkan longitude latitude-nya ya jadi cluster berdasarkan longitude latitude-nya kemudian
baru setelah itu dilakukan visualization ya atau diagnostik di situ ya. Ini kalau di data biasa itu prosesnya seperti ini ya dari rekanan, maka nanti dalam geospatial analysis juga sama gitu ya. Jadi data-data yang berhubungan sama geospasial tetap bisa kita hubungkan ya dengan machine learning ya yang pernah kita pelajari ya. Contohnya nanti misalnya clustering, nanti kita coba lihat contoh-contohnya gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara geospasial data itu ada beberapa istilah yang sebagian mungkin sudah sangat umum ya teman-teman dengar, tapi sebagian mungkin perlu diulang kembali ya. Jadi kalau kita ngomong geospasial data, itu biasanya kita nggak lepas dari yang namanya adalah latitude, longitude ya. Jadi long latnya dari satu poin ya, dari satu satu lokasi ya. Nah kemudian ada lagi yang umum disebut sebagai WKT atau well known text ya. Nanti kita akan lihat WKT itu seperti apa. Tapi secara umum WKT ini adalah data-data yang human readable gitu ya. Jadi data-data human readable yang sebenarnya merepresentasikan dari geospasial data gitu ya. Nah nanti kalau dalam hal lain nanti ada juga data yang bentuknya adalah GeoJSON, kemudian ada data yang bentuknya adalah set file ya, dan data yang bentuknya adalah geo package gitu ya. Nah, kalau di KNIME ya, penyederhanaannya adalah bahwa KNIME punya berbagai macam tipe data ya, jadi ada namanya geopoint. Jadi geopoint di KNIME itu sebetulnya kalau di tadi WKT itu well known text ya, WKT itu well known text ya. Kalau dalam bentuk well known text, geopoint itu sama dengan point ya. Atau kalau kita lihat di atas di kanan ini, maka namanya point itu adalah satu titik, satu lokasi. Jadi misalnya lokasi alamat kita atau lokasi kota kita ya. Nah, itu namanya point ya. Bentuk datanya adalah geopoint. Nanti ada yang namanya geoline. Geoline itu contohnya yang di sebelah kanan atas ya, di line string ini geoline. Kemudian ada polygon. Polygon itu area atau orang ngomongnya shape file ya. Kemudian kalau ada geolocation, ini geocollection. Geocollection itu dia sebetulnya geometry collection ya, gabungan dari tadi ada point, ada line, ada polygon gitu ya. Nah, kemudian di KNIME ada lagi nanti multi point ya. Multi point itu kalau di WKT sama, dia multi point, jadi adalah gabungan dari banyak poin gitu ya. Ada multi line, gabungan dari banyak line, dan multi polygon ya, gabungan dari banyak polygon ya. Jadi ini adalah basic ya sebetulnya geospatial data type di KNIME ya. Jadi cukup mudah ya mengingatnya gitu ya. Kemudian extension kita tadi gitu ya, itu menyediakan berbagai macam nodes ya yang berhubungan sama geospasial gitu ya. Jadi mulai dari node yang berhubungan sama geospatial files ya. Jadi bagaimana kita baca data-data source geospasialnya. Kemudian bagaimana memprojectionnya, karena projectionnya itu bisa macam-macam gitu ya. Kalau kita punya data misalnya tadi geometri, data data long lat. Nah ini bagaimana kemudian kita ubah itu menjadi geometri data ya, atau data siap menjadi geometri data dan sebagainya. Ya. Kemudian KNIME juga menyediakan node-node yang berhubungan dengan open data set ya. Jadi misalnya kita mau menggunakan OSM map gitu ya, jadi itu bisa langsung kita pakai, jadi kita nggak perlu akhirnya mengisi shape-nya, langsung kita ambil aja karena shape file sudah ada di open data set, jadi itu bisa langsung kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian juga mengenai calculation ya, dari data-data geospasial, kemudian berbagai macam analisis yang berhubungan sama geospasial dan manipulation ya. Dan juga ada visualization-nya. Nah, di luar itu ada yang other files ya. Ini karena tadi data-data itu bisa berhubungan sama GeoJSON ya, berhubungan sama WKT dan sebagainya. Jadi KNIME juga sudah menyediakan notes-nya ya. Jadi diharapkan sebenarnya sudah cukup komplit ya untuk kita melakukan analisis ya, atau kemudian melakukan advanced analysis yang berhubungan dengan location ya, location data ya, location dan temporal data itu. Oke. Jadi contoh gitu ya,
Nah, nanti ada beberapa workflow gitu ya, yang sebenarnya workflow juga akan simple. Jadi kita bisa ngambil data dari open data, bisa dari OSM boundary map, dan nanti kita tinggal apa namanya sebut aja namanya gitu ya. Jadi misalnya saya menyebut wilayah Rawamangun, Sentul, Kelapa Gading dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu data-data itu digabungkan ya, kemudian di show dalam bentuk geospatial view gitu ya. Maka otomatis dia akan terbentuk tanpa kita masukin data yang lain gitu ya. Kenapa? Karena data-data apa boundary-nya, data shaping-nya, ya, data long-nya itu kita ambil dari OSM Open Data contohnya. Next juga nanti kita bisa apa namanya membuat flow yang sederhana ya tadi yang berhubungan dengan shape ya atau geometri tadi gitu ya dan kemudian juga dengan apa namanya poin ya ataupun centroid ya dari satu geometri ya dari satu titik tengah ya dari satu geometri ya. Contoh lainnya adalah kita bisa melakukan clustering. Jadi contoh data-data tadi itu bisa kita cluster gitu ya. Contoh kalau saya punya data long lat nanti akan kita cluster, clusternya kita kasih warna ya, kemudian nanti akan di-show di apa namanya geospatial view-nya itu bentuknya sudah data-data yang cluster ya. Clusternya bebas, bisa based on long lat-nya, bisa based on nanti cluster contohnya adalah measure-nya. Jadi misalnya contoh di tempat mana misalnya jalan yang sering rusak ya kan, yang jarang rusak ya atau yang hampir tidak pernah rusak, contohnya kita cluster. Nah nanti kemudian itu bisa di show di map secara otomatis misalnya contoh seperti itu ya. Dan contohnya lagi kita bisa juga menghitung distance calculation ya antara satu titik dengan titik yang lain, termasuk kita menggambarkan line ya. Jadi kalau line-nya kalau cuma line itu menggambarkan sebenarnya garis dari dua titik. Kalau misalnya dia mau makin halus berarti titiknya makin banyak ya supaya gambarnya jadi nggak lurus seperti ini ya. Jadi sebenarnya lurus-lurus tapi karena gabungan banyak maka dia seakan-akan membentuk rute. Baik, ini apa namanya teori yang sederhana. Nah, kita akan coba langsung bagaimana prakteknya gitu ya menggunakan workflow kita gitu ya. Jadi satu ya ini apa contoh ya ada apa namanya kita punya beberapa data gitu ya sederhana gitu ya. Jadi misalnya contoh kalau saya menggunakan OSM boundary map ini seperti biasa ya kita tinggal tarik aja sebetulnya datanya karena dia sudah ada apa namanya sudah ada open OSM ini kan dia open data ya. Jadi data-data mengenai boundary map, mengenai point of interest ya dan sebagainya itu dia sudah sediakan. Jadi kita bisa pakai ya. Contoh misalnya di sini kita isi ya nama satu tempat gitu ya. Nah, tempatnya misalnya Indonesia atau kita balikin dulu ya ke basic contohnya di Nine namanya apa namanya Belensi ini ya. Belensi ini oke. Jadi kalau kita klik ya kemudian kita mau yang terjadi apa sih kalau kita kasih nama itu satu nama itu gitu sebetulnya ya kita kasih nama tadi apa Belensi ini kemudian sebetulnya otomatis OSM akan mengeluarkan berbagai macam data ya jadi data-data geometrinya ya kan kemudian ada data apa namanya data-data yang lain gitu ya ini termasuk ada long lat-nya dan sebagainya gitu ya nah ini yang akhirnya kenapa dengan kita hanya masukin data sederhana di OSM boundary map maka kita bisa menampilkan itu dalam bentuk map gitu ya jadi contohnya tadi kalau kita Firenze ya ini adalah otomatis akan terbentuk nih shape-nya si Firenze ini ya. Demikian juga kalau kita masukin contoh nih misalnya Indonesia gitu. Indonesia ya. Nah, maka kalau kita apa run gitu ya langsung jadi otomatis dia akan menggambarkan sebenarnya boundary ya di wilayah Indonesia itu simpelnya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya kalau itu kan boundary gitu ya, kalau titik gimana gitu ya, node ya. Jadi ada contoh-contoh misalnya kita masukin long lat ya, ini ada dua titik, ada
latitude-nya, ada longitude-nya gitu misalnya ya. Nah, kemudian long lat ini untuk bisa ditampilkan kalau di NIME ini harus dibentuk dulu menjadi geometri ya. Sehingga kita ambil node yang apa namanya lat long to geometri. Nah, di sini sebetulnya dia otomatis saja latitude-nya diisi kolom sosial mana ya, longitude yang mana. Kemudian kita pakai PSG berapa ini mungkin ada pengkodean gitu ya, ada pengkodean yang apa namanya memang standar di apa namanya geospasial. Jadi ini nggak usah kita ubah-ubah ya, kita ikutin aja 4326 ini. Ya, kemudian hasil dari ini sebetulnya dari yang long lat tadi di sini ya ini diubah menjadi data geometri. Ini adalah data geometrinya, ya kan? Nah dari data geometri ini dia kemudian bisa ditampilkan di viewernya, gitu ya. Jadi kalau contoh di sini data geometri ini kemudian kita concat ya dengan data boundary, ya. Jadi geometri dengan boundary di concat, jadi bentuknya jadinya seperti ini, adalah simpelnya. Jadi geometri ya, ada yang satu tadi kalau kita lihat secara detail ada yang bentuknya poligon, artinya kalau poligon bentuknya shape gitu ya, ada yang bentuknya point, kita jadikan satu. Masalah kita jadikan satu, kemudian kita bisa tampilkan ya. Nah, tampilkannya jadi contoh kalau di sini kita tampilkan bentuknya menggunakan heat map. Contohnya ini adalah 2 poin tadi ya, ini kemudian adalah data shape-nya ya, atau data poligonnya ya. Jadi ini yang basic ya. Jadi basic ini adalah bagaimana kita menampilkan poin ya dan poligon ya atau shape gitu ya. Karena pertanyaannya kalau saya mau menampilkan banyak, ya ini banyak satu bisa jadi tadi bisa jadi dari sini ya titiknya banyak gitu ya. Atau kalau kita mau shape dan kita nggak punya shape-nya, kita ambil ya begini caranya. Jadi kalau saya punya data nih, yang satu saya isi dengan Rawamangun ya, Jakarta, Indonesia. Yang satu misalnya saya isi dengan Sentul City misalnya ya. Yang satu saya isi dengan Kelapa Gading gitu misalnya ya. Nah, kemudian ini kita satu lagi misalnya wilayah Pacuan Kuda ya. Nah, ini kemudian ya kita run ya. Dia akan ambil datanya ya, kemudian setelah itu kita bisa show ya apa namanya boundary tadi ya. Jadi ini cukup simple gitu ya, karena kita datanya sudah ada, jadi kita tidak perlu buat polygon lagi. Ini jadi yang Sentul, ya kan? Ini kemudian yang ini Kelapa Gading, ini Mangun, dan ini Pacuan Kuda gitu ya. Jadi apa namanya untuk spasial jadinya agak lebih mudah ya, karena lokasi-lokasi ini sudah terupdate di OSM data. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita masuk contoh yang kedua nih ya. Contoh kedua ini simple, gitu. Contoh kedua ini sama ya. Cuma sekarang kita mau gunakan karena kita udah belajar machine learning ya. Tapi ini contohnya kita menggunakan clustering ya. Jadi kalau saya punya data, gitu ya, saya punya data banyak nih misalnya, ya apa namanya data mengenai geospasial ya, oke. Dan kemudian contoh nih misalnya kita mau terapkan filter ya, ini seperti biasa aja karena ini data ya data biasa gitu ya. Kita raw filter seperti biasa, contohnya kita raw filter untuk region code-nya kita ambil California gitu ya. Jadi kalau dari sini adalah jadi banyak wilayah, di sini kita hanya ambil California aja. Dan kemudian kita mau apa namanya lakukan clustering based on long-nya ya. Maka ingat teman-teman kemarin salah satu tekniknya kita punya teknik namanya normalizer. Ya, normalizer maksudnya apa? Karena kalau kita ngambil data long lat itu kan hasilnya begini nih, ya kan? Ada apa? Desimal gitu ya. Nah, kita mau clustering. Nah, ini kita clustering boleh langsung dari sini atau di normalize. Contohnya di sini ada di normalize, misalnya long latnya di normalize itu di angkanya value-nya akan diubah menjadi range-nya 0 sama 1 gitu ya. Jadi kalau ini kita normalize ya, maka sekarang data long latnya ternormalize ya, dari 0 sampai 1 range-nya ya, dari semua yang ada. Nah, based on itu kita bisa melakukan clustering. Contohnya saya bagi menjadi 3 cluster based on long lat yang sudah dinormalize ya. Nah, kalau kita melakukan clustering maka otomatis kan ya datanya sudah
apa namanya tercluster ya, di sebelah kanan ini data sudah tercluster ya, kemudian ya apa namanya kita dinormalize lagi ya supaya ini kembali ya longlatnya ya, longlat kembali. Nah setelah itu misalnya klasternya mau kita kasih warna ya, misalnya kita kasih warna nih klaster 0 mungkin warnanya orange ya, klaster satunya ungu, klaster duanya hijau gitu ya. Nah kemudian based on cluster itu maka kita akan tampilkan ya di apa namanya di map gitu ya. Jadi kalau tidak di map bentuknya akan seperti ini gitu ya. Jadi kalau tidak di map ya, karena nggak ada latar belakang mapnya ya. Jadi dia bentuknya akan seperti ini kalau tidak di map. Nah kalau di map ya artinya kita cuman ngasih apa namanya layer mapnya ya, sehingga dot-dot tadi itu akan bisa terlihat di map kita ini gitu ya. Bisa terlihat di apa namanya map kita ini ya, dot-dotnya, oke ya. Dan seterusnya adalah longlat ini juga kita bisa apa namanya sama nih, kalau kita mau kasih di geospatial view berarti longlatnya harus dijadikan geometri dulu baru kemudian ke view gitu ya. Ini adalah apa namanya gambar dari hasilnya. Nah apakah ini hanya bisa longlatnya? Enggak gitu ya. Jadi kalau titik-titik ini merepresentasikan salah satu value, measure apa dan sebagainya, atau jumlah penduduk dan sebagainya ya, kita tetap bisa melakukan clustering gitu ya. Jadi ini apa namanya atau kalau kita punya hasil forecast ya, setelah itu hasil forecastnya mau kita tampilkan dalam bentuk angka, tapi angkanya mungkin mau kita cluster ya, mana yang high, medium, low gitu misalnya ya, itu juga sama ya, kita bisa lakukan dengan cara ini gitu ya. Jadi pola berpikir kita adalah bahwa data yang ada itu sebenarnya sama persis dengan apa namanya kalau kita melakukan analisis biasa gitu ya. Nah, jadi ini masih yang basic karena dia hanya menampilkan menjadi geospasial, kemudian melakukan action-action yang umum ya, mesin learning yang umum ya. Nanti kita akan coba lihat contoh yang mungkin dia sudah menggunakan fitur khusus geospasial, contoh kayak hitung jarak dan sebagainya. Oke, jadi berikutnya kita akan memanfaatkan, sekarang kita tidak tampilkan petanya, tapi kita mau hitung jaraknya gitu ya. Jadi ada satu contoh data ini contoh datanya sebenarnya mengenai apa data-data mengenai hospital gitu ya. Jadi hospital yang sudah ada apa location-nya ya, bentuknya WKT, datanya ini adalah poin bentuknya. Jadi titik-titik hospital sebetulnya ya. Kemudian dia punya lagi contoh data sensus gitu ya. Data sensus ya. Kemudian data sensus mengenai apa kalau di sini mengenai vaksin dan sebagainya ya, intinya begitu. Jadi apa namanya penyebaran vaksin ya untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ya. Nah ini simple. Jadi kalau di sini datanya poin seperti biasa, datanya WKT kita ubah dulu menjadi geometri. Di WKT itu geometri ya. Kemudian kita manipulate gitu ya. Kalau ini cuma nambahin row index saja, jadi tidak mengubah data. Jadi row indexnya dipakai buat ID. Ya, kemudian ini juga manipulasi data aja ya. Geometrinya supaya namanya beda sama yang di bawah, kita kasih namanya geometri underscore S gitu ya. Dan ini data point gitu ya. Jadi poin satu ya kan ada data point. Yang kedua ini datanya ya, ini data census ya. Nah ini kemudian kita masukkan, ini kalau string manipulation dan sebagainya ini hanya untuk memanipulate supaya datanya itu apa namanya ready untuk dibaca gitu ya sebetulnya ya dengan geospasial. Jadi ini ada GeoID-nya sekian, GeoID-nya kemudian di apa kita lihat, jadi GeoID-nya kemudian dilakukan fungsi regex gitu ya untuk mendapatkan itu apa yang US, kemudian adalah kemudian diproses ya. Ini kemudian kita ngambil data, contohnya ngambil data population ya, data population itu kemudian di kolom ini namanya P101N gitu ya, kita nggak usah hafal, karena sebenarnya ada data sensus gitu ya, jadi nama kolom ya, kemudian kita join ya dengan data yang di bawahnya ini gitu ya. Nah
Setelah join sama ini apa namanya, kalau ini dibalik dia jadi geografi to point, karena data dari data geografi kita mau dapat poinnya atau sudah data point ya. Kemudian next ini adalah red formula sama untuk mengeluarkan ID aja gitu ya. Dan kemudian di sini kita rename namanya ya, tadi namanya menjadi D, jadi geometri D underscore D maksudnya destination. Nah goalnya apa? Supaya poin di atas ini ya, geometri source ini, poin ini akan kita hitung jaraknya dengan poin yang di bawah gitu ya. Nah bagaimana cara hitungnya? Salah satu teknik yang paling umum dilakukan di geospatial analysis adalah menggunakan apa namanya distance ya, atau di sini adalah Euclidean distance ya. Jadi simpelnya cuma kita menghitung distance dari geometri source ya ke geometri destination. Nah, tadi namanya diganti, ini namanya adalah kalau menjadi SID, source ID, ini destination ID, kemudian distance unitnya dalam bentuk apa. Di sini kita pilihnya kilometer ya. Jadi dengan cara ini, kalau ini kita run, maka otomatis sekarang apa namanya engine akan menghitungkan distance-nya dari titik satu ke titik yang kedua ya. Tapi distance-nya ini distance lurus, tapi sudah menghitung apa namanya kelengkungan bumi gitu ya. Tapi dia lurus garisnya gitu ya. Nanti in real belum tentu kita bisa lurus ya, karena mungkin jalannya bisa kita dibelok-belok gitu ya. Jadi mungkin kita ngitungnya distance-nya sedikit-sedikit. Jadi distance pertama sama distance kedua, distance ketiga dan sebagainya, terbentuklah satu rute ya. Nah, ini hanya penyederhanaan. Nah ini artinya akhirnya dengan cara ini kita otomatis bisa dapat distance ya. Nah setelah itu ya tinggal kita tampilkan aja ya apa namanya ya ini ada source-nya ke destination-nya ya intinya. Kemudian kita punya distance ya dalam kilometer. Ya ini apa namanya cara tadi kita apa namanya menghasilkan value. Jadi tahunya kenapa kilometer ya sebenarnya karena ini cuma di rename aja. Jadi distance tadi di rename menjadi distance kilometer karena pada saat dihitung oleh si Euclidean ini distance-nya nggak ada namanya. Tapi tadi kan kita set di sini bahwa dia kilometer gitu ya. Jadi kemudian kita rename dia menjadi distance kilometer. Oke, ini simple ya. Jadi artinya ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan fitur-fitur kalkulasi ya kan geospasial dan kita langsung menghasilkan data. Jadi kalau data ini mau ditampilkan, kita akan lihat nanti di contoh yang terakhir. Oke, baik. Nah, kemudian next ya, sekarang kita coba ke yang lebih lengkap gitu ya, yang lebih lengkap ya. Sebenarnya ini sama-sama aja ya, jadi mengulangi yang tadi ya, cuman ini supaya kita bisa apa namanya dapat gambaran lebih lengkap apa sih basic-basic yang biasa kita gunakan dalam geospatial analysis di NIME ya. Jadi satu ya, ini yang berhubungan sama poin. Kalau poin ya, yang kita harus ingat adalah tadi poin itu ada long lat-nya, jadi ada latitude, ada longitude-nya gitu ya, ada long lat. Nah, long lat ini bentuknya desimal. Nah, sebelum ditampilkan di peta ya, biasanya ini kalau ini diubah dulu menjadi geometri. Ya, ini kalau kita mau mengampilkannya dalam bentuk geospatial view, karena geospatial itu menggunakan geometri. Ya. Jadi contoh ini ada long lat ya, dari Cambridge ya, dari wilayah Cambridge ya, ini kemudian tinggal kita long lat-nya, kita jadikan geometri. Jadi kalau kita jadikan geometri itu sebetulnya di apa? Dari sini ada long lat, geometri, maka otomatis dia akan menghasilkan data geometri. Ya, di sini ya sebetulnya cuma poinnya, kemudian PSG-nya kita pakai PSG berapa ya. Di sini standarnya pakai 4326 gitu ya. Nah, kemudian dari sini data tersebut berarti langsung bisa ditampilkan di peta gitu ya. Ini adalah titiknya. Nah, itu yang poin gitu ya, contohnya yang apa bentuk datanya adalah poin. Kemudian kalau bentuk datanya poligon atau boundary ya, contohnya tadi ya, boundary-nya bisa kita buat sendiri kalau kita punya data boundary, misalnya di dan sebagainya, atau bisa kita ambil dari OSM. Ya. Jadi contoh boundary, tadi kan ini titiknya Cambridge ya, titiknya. Sekarang kita mau ambil boundary-nya. Oke, kalau di boundary-nya yang kita isi tadi cuma Cambridge-nya aja, ya. Kemudian dia bisa langsung di show gitu ya. Nah, boundary-nya dapat gitu ya.
sekarang kalau kemudian kita mau ini kalau cuma follow filter biasa karena kita cuma butuh ya long latnya aja ya sebetulnya dan sebagainya. Nah ini kemudian ini sama dengan yang atas ya, long latnya itu kita jadikan geometri kan gitu ya, long latnya geometri. Nah kemudian kita tampilkan ya. Nah, ini adalah koordinat dari si Cambridge-nya gitu ya. Jadi kalau jadi titik ini sama dengan yang pertama tadi ya, sama dengan yang ini, cuman bedanya kalau ini long latnya kita udah tahu duluan gitu kan, long latnya kita udah tahu tuh Cambridge long latnya di situ gitu ya. Nah kalau apa namanya atau long latnya di situ ya, tapi kalau misalnya di sini kita ngambil long latnya dari OSN gitu ya, itu simpelnya ya. Nah next ini kalau kita mau nambahkan centroid ya, ini metanode biasa. Jadi dalam ini ada suatu proses ya, ada suatu proses. Jadi kalau tadi apa namanya ini apa namanya contoh kita mau buat penamaan satu representatif point gitu ya. Yang satu ini adalah apa namanya centroid gitu ya. Dan yang satu ini adalah boundary ya atau apa shape-nya gitu ya. Nah, kemudian karena dia standar ya, jadi kalau penamaannya itu kita kasih nama representative point gitu ya. Kemudian di sini penamaannya kita kasih centroid misalnya, dan di sini penamaannya tadi kita kasih nama adalah apa namanya boundary gitu ya. Maka karena ini bahasanya bahasa geometri, maka sebetulnya sistem dia udah langsung otomatis mengerti gitu ya. Jadi contoh kalau di sini geometrinya ini sebagai representative point gitu misalnya ya. Nah, dia sudah ngerti mana yang harus diambil dari OSM-nya ya. Ini sebagai centroid gitu misalnya kan. Ya, dan ini adalah polygon to line ya. Jadi dari polygon dia jadi line gitu ya. Maka dengan perintah ini pada saat kita concat gitu ya, sebenarnya kita akan dapat sebenarnya data ya. Ya, ada 3 row, masing-masing row itu sudah berisi data yang berbeda-beda ya. Ini poin-poin gitu ya, dan satu adalah line gitu ya. Poin-poin dan line ya. Tapi poinnya tadi ada yang namanya representative point gitu ya, ada yang namanya centroid, ada yang namanya boundary gitu ya penamaannya gitu ya. Nah, dengan cara ini kalau kita balik nanti ke geospasialnya gitu ya, maka pada saat kita show di geospasialnya ya, kita ambil data ya, kolom geometrinya gitu ya, maka otomatis engine dia akan apa namanya mengerti sebetulnya ya, dia bagaimana dia menggambarkan ketiga row tadi gitu ya dalam peta kita gitu ya. Jadi contoh kalau di sini ya, dia tahu nih ini yang boundary-nya tadi ya, jadi shape gitu ya. Kemudian ini yang centroid-nya ya, ini yang representative point ya, atau mungkin titik kotaknya gitu ya. Kalau centroid dia menghitung setelah centroid dari shape ini gitu. Nah jadi sebetulnya hal seperti ini lebih mempermudah aja gitu ya kita untuk menampilkan apa namanya data-data tanpa proses yang bertele-tele gitu ya. Baik, kita lihat contoh yang lain ya. Kita contoh yang lain. Nah, contoh yang lain ini adalah apa namanya? Kalau kita mau visualize ya, jadi apa namanya antara city ya versus country population gitu ya. Jadi seperti biasa di datanya, kalau data CSV biasa ya, kita bisa ambil data CSV biasa, ada country, ada capital city-nya, kemudian ada apa namanya population-nya, kemudian ada long lat ya dari si capital city-nya gitu misalnya ya. Nah kemudian yang kanan sini adalah proses umum gitu ya. Jadi kalau di sini intinya karena tadi kita punya data country, saya mau ambil country boundaries-nya dari mana, dari OSM. Maka caranya adalah kita akan gunakan loop gitu ya, gunakan loop gitu ya. Loopnya apa? Jadi di sini loopnya diambil country-nya ya. Kemudian tiap country akan dicek di apa namanya di OSM Open Data untuk kita dapat poligonnya.
Nah, kemudian based on polygon itu ya kita akan uh, menghasilkan sebenarnya boundary dari masing-masing boundary. Jadi kalau datanya banyak ya kita bisa lakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi menggunakan looping ya. Oke. Nah, sambil nunggu yang atas jalan, yang di bawah ini juga simple ya karena satu data-data tadi ya long-latnya karena kata long-lat dari ibu kotanya gitu ya, maka itu bisa langsung kita uh, apa namanya gunakan ya lateral untuk geometri ya, supaya dapat data geometrinya. Jadi based on ini sebenarnya kita sudah dapat titik-titik dari datanya gitu ya. Nah, kenapa dia langsung bisa loh titik-titiknya bisa langsung ada lingkarannya besar dan sebagainya gitu ya, karena pada saat uji geometrinya ini sebenarnya kita sudah bisa set gitu ya bahwa size-nya based on population gitu ya misalnya ya, bisa based on population, kemudian base map-nya kita menggunakan OpenStreet dan sebagainya gitu ya. Jadi uh, dari sini aja so kita bisa tampilkan, cuma kita mau gabungkan nanti dengan boundary-nya gitu ya. Next kemudian by default tadi kalau teman-teman ingat bahwa by default itu kita itu menggunakan projection-nya ya, ini menggunakan 4326 gitu ya. Nah, jadi kalau projection map itu dia bisa macam-macam. Nah, ada contoh lain yang projection-nya kita ganti nih dari 3857 ya. Jadi data geometrinya ya, ini kita ganti menjadi 3857 gitu ya. Nah, misalnya ini kita lihat bedanya apa sih dengan yang basicnya yang kita pakai 4326 gitu ya. Nah, ini kalau kita run, ini kalau ini apa? Ini cuman uh, kita buat ada kolom baru buffer ya. Nah, kemudian kalau di sini dia buat tadi buffer area jadi depending on population gitu ya. Ini cuma kalau kita mau tambahan measure line dan sebagainya, ini caranya juga sama ya. Jadi apa uh, dia akan per row ya, kemudian itu diubah menjadi variabel ya. Kemudian kita akan buat buffer ya dari geometrinya ya. Ini boleh dilakukan boleh tidak sebetulnya ya. Nah, kemudian loop end gitu. Oke, kita akan balik lagi ke sini ya. Nah, kemudian ini kalau ini kita jalankan gitu ya, dia akan berproses. Nah, sementara di sini ini kita tunggu selesai dulu ya. Jadi setelah yang selesai baru itu bisa diproses. Ini masih jalan atau selesai lagi. Oke. Nah, kemudian baru ini kita table manipulation ini soalnya cuma manipulator ini cuma mengubah ya nama apa, ya mana jadi string, mana jadi apa dan sebagainya seperti itu aja ya. Nanti kita coba mengubah geometri yang menjadi geometri di sini gitu ya. Nah, kita manipulation. Nah, setelah itu data yang tadi di atas ya kita punya boundary dan kita juga punya di sini ada data long-latnya ya. Kemudian kita bisa gabungkan data tersebut untuk ditampilkan di map kita gitu ya. Ya, jadi sebetulnya dia quite simple gitu ya, karena ini cuman asal ingat tadi mana yang poin, mana yang kemudian dia bentuknya adalah shape gitu ya, mana yang nanti bentuknya adalah line gitu ya. Jadi ini adalah gabungan antara poin dan shape lainnya. Nah, kalau yang di atas tadi, ini karena dia nggak ada poinnya, kalau ini udah di join ya, karena kalau udah di join berarti sebetulnya dia udah ada kita lihat di sini bahwa dia sudah ada yang multi polygon, ada yang polygon ya. Artinya nih diambilnya jauh multi polygon sama polygon, maka dia hanya akan ambil berarti kalau ini kita view yaitu data-data shape-nya ya. Ini cuma dia connect ke itu data shape-nya gitu ya. Nah, berarti bedanya apa sih? Nah, kalau di sini ini tadi kan projection-nya ya kita sudah set menjadi PSG 3857 ya. Jadi projection-nya beda ya. Dia lebih lonjong gitu ya sebetulnya ya. Ini masalah data yang ini. Nah, kalau data yang ini dia projection-nya masih menggunakan yang awal gitu ya. 432 26 ya. Jadi sebetulnya ini
Projection hanya lebih ke arah apa namanya menggambarkannya dalam bentuk petanya aja gitu ya. Cuman biasanya kita pakai yang standar ya. Ini contoh gambaran. Jadi uh, simple ya, karena artinya dia cuma membantu yaitu mencari lokasinya di mana titiknya, kemudian menjadi boundary-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh ya, kalau teman-teman ada yang nanya nih, kalau apa namanya kita pakai projection yang 4326 sama yang 3857 itu seperti apa sih gitu ya. Ini contohnya begini ya. Yang satu bulat gitu ya. Yang satu dia lebih uh, lonjong gitu aja gitu sebetulnya ya. Jadi apa namanya bergantung dari projection yang kalau kita lihat detailnya ya ini uh, prosesnya gitu ya namanya. Nah, ini apa namanya satu ini kita apa menghitung distance-nya ya, satu dalam degree, satu dalam meter ya, itu aja gitu ya. Nah, kemudian juga dengan apa namanya 3857 di sini ya kan, di sini 4326 gitu ya. Jadi simple ya. Ini hanya untuk penggambaran. Kalau buat kita sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena sebetulnya apa biasanya kita ngitung dalam meter gitu ya. Jadi kita pakai yang kuning ini gitu ya, kita anggap dia bulat gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau bumi kan nggak benar-benar bulat gitu ya sebetulnya. Dan biasanya secara umum kita akan analisis menggunakan meter atau kilometer gitu ya, dibanding kita menggunakan degrees gitu. Oke ya, ini basic teman-teman. Nah sekarang bagaimana kalau saya mau buat jadi satu aplikasi gitu ya. Contoh ya, mau buat jadi satu aplikasi. Jadi ini ada case yang sederhana teman-teman ya. Jadi kita mau, jadi di Swaplo dia mengilustrasikan ya, mengidentify apa namanya, ada acara namanya Nine Data Connect ya, event gitu ya. Nah yang terdekat lokasinya dengan kita gitu misalnya gitu ya. Nah ini sudah menggabungkan dengan dashboard teman-teman ya. Jadi kalau data ininya ini simple, jadi apa nanti teman-teman bisa lihat langsung di workflow-nya. Ya, cuman mungkin saya hanya mau lompat di sini. Jadi data-data ini proses biasa gitu ya. Nah, termasuk kita punya calculation apa dan sebagainya ya. Dan ini kemudian data tersebut mau kita tampilkan gitu ya. Nah, itu kan mungkin saya mau highlight dulu karena tadi kita belum bicara yang lain ya. Jadi sebetulnya data line, kenapa dia bisa menghasilkan line, itu sebetulnya karena begini, Datu. Jadi kalau secara konsepnya, jadi kalau kita lihat di sini, soal di data kita ya, kita punya data yang bentuknya line, gitu ya, dan kita punya data yang bentuknya ini polygon, gitu ya polygon atau nanti bentuknya adalah dot, gitu ya. Nah, karena sebetulnya polygon itu menggambarkan apa titik-titiknya gitu ya, lainnya menghubungkan antar titik tersebut. Jadi sebenarnya kalau di apa namanya di geometri ini ya sekali lagi kalau kita gambarkan lainnya titiknya nggak kegambar, cuma lainnya aja. Kita mau kasih titiknya maka harus ada data apa namanya titiknya gitu ya. Nah di sini dikasih namanya disebutnya grup di sini. Cuma intinya dengan menggabungkan line dan titik tersebut, maka kita punya dapat nih, tentu ada apa namanya data location ya. Ini dapat dari tanda geometri tadi ya yang titik, dan ini adalah yang line itu cuma menghubungkan antar titik gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu. Nah, tapi kalau kita udah buat itu jadi apa namanya, jadi satu dashboard gitu ya bentuknya, mana kita kan sudah belajar kita buat yang namanya komponen gitu kan ya. Nah, jadi di komponen itu kita bisa buat nih, sudah kita pelajari kemarin. Jadi satu komponen yang menghasilkan view. Nah, ini view-nya satu yang bentuknya adalah tadi gambar ini gitu ya. Nah, di atasnya kita ngasih teks ya. Ini teksnya ya, yang apa namanya, location apa dan sebagainya ini diambil dari data gitu ya. Ya kan. Nah, kemudian kita juga ada visualisasi dari tabelnya ya kan. Jadi istilahnya di situ eventnya ya, plus tadi ada kalkulasi dari distance-nya ya, jarak antara location acara dengan tempat kita gitu ya. Distance-nya apa namanya dalam bentuk, kalau di sini dalam bentuk mile gitu ya, dalam bentuk mile. Oke. Nah ini
jadinya gimana gitu ya. Kalau yang lain ini cuma ada header ya, ini header karena si Nime ini punya apa namanya application header. Jadi application header ini sebenarnya bentuknya nanti kayak di atas kita buat ya. Ini juga gambarnya bisa kita ganti selama formatnya nanti. Jadi kalau punya gambar, maka gambarnya nanti kita apa? Kita nah kita sesuaikan ya. Jadi gambar nanti kita convert dulu ya menjadi base 64 ya. Jadi kalau kita punya image dalam bentuk PNG gitu ya, atau apa namanya yang lain ya, JPEG atau apa, ganti dulu menjadi base 64, nah kemudian dikopikan di sini ya. Nanti dia akan muncul sebenarnya di header-nya ini ya. Data ini mungkin sama ini ya, bisa kita pakai bisa enggak, dan kemudian apa namanya karena dia bentuknya itu adalah apa namanya metanode ya, betulnya adalah komponen, maka kita bisa atur kan tampilnya gimana. Jadi tampilan ini satu tadi header-nya supaya ada tadi ada gambarnya, ada tulisannya gitu ya. Ada gambarnya kita pasang apa gambarnya, kemudian kita pasang teksnya, kemudian kita set ini apa namanya geospatial view-nya ya kan. Dan kemudian ini adalah apa namanya kita kasih tabelnya gitu ya. Sehingga kalau ini nanti di run ya bentuknya dia akan menjadi sebagai berikut ya. Jadi bentuknya akan jadi dashboard. Tadi ada gambarnya, header-nya, ini dari map kita ya. Kemudian ini adalah apa namanya tulisannya tadi juga diambil dari data, dan ini adalah detail dari datanya, dan ini hasil kalkulasi dari apa namanya jaraknya ya, di mana ini kita bisa sorting ya based on apa namanya distance-nya contohnya. Ya ini adalah contoh hasil kalau kita mau buatnya dalam bentuk dashboard ya atau apps. Dan kalau misalnya kemudian ini kita publish ke Nime server, maka otomatis ya dashboardnya ini adalah yang kita lihat dari URL gitu ya. Nah, kalau di case kita ini dia kita setnya di internal ya. Nah, baik teman-teman, ini adalah apa namanya overview ya sedikit mengenai geospasial di Nime. Jadi saya harapkan nanti kalau teman-teman yang punya use case yang berhubungan sama geospasial bisa juga dicoba ya geospasial Nime-nya. NWF-nya sudah saya upload gitu ya. Jadi nanti bisa coba dilihat. Kalau mau lebih detail juga nanti di situ ada PDF file ya yang guidance yang sedikit lebih detail ya, sama pemahaman yang lebih detail lagi yang memang apa namanya bisa dipakai sama teman-teman ya untuk menghasilkan analisis mungkin yang lebih advance ya dari ini. Oke, jadi untuk hari ini materi kita cukup sekian teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi nanti tanggal 5 ya hari Jumat, berarti kita ketemu sekali lagi yaitu sebagai materi terakhir kita, itu kita akan bahas RFM ya dan kemudian association ya. Di association itu contohnya nanti akan dipakai mungkin kebanyakan mungkin di spare part ya atau mungkin di plan gitu ya kalau di PAMA gitu ya. Jadi misalnya kalau satu barang ini rusak, apalagi rusak gitu ya, atau ada kejadian error, biasanya nanti kejadian errornya apa yang akan lebih apa namanya harus diperhatikan dibanding yang lain dan sebagainya, itu kita pakai teori yang RFM itu. Sementara nanti untuk yang kejadian yang berbarengan apa dan sebagainya kita bisa gunakan yang association ya. Itu sebagai materi terakhir.